Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua ya dalam video pembelajaran online masih dari edubisnis.net dengan saya Yudhya Antariksa Master of Science in Human Resource Management. Dalam modul pagi ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat inspiring, yang sangat menarik, yakni bagaimana meningkatkan income Anda dengan cara memulai bisnis yang profitable. Ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana strategi meningkatkan income untuk Anda yang bekerja sebagai seorang karyawan kantoran ya, melalui upaya untuk meningkatkan karir Anda sehingga salary Anda menjadi maknyus, ya. Salary Anda menjadi sangat besar. Tapi pilihan yang lainnya adalah dengan cara memulai bisnis sendiri atau memulai bisnis sampingan, ya. Bahkan kalau sukses memulai bisnis sendiri itu bisa memberikan unlimited income, ya. Income-nya bisa setinggi langit gitu ya. Itu kalau misalnya memang bisnis Anda berhasil ya. Jadi selain mendapatkan profit yang melimpah, memulai bisnis sendiri itu juga ada keuntungan lain. Pengalaman saya adalah Anda juga akan memiliki kebebasan waktu. Ya, jadi Anda tidak lagi terikat dengan rutinitas yang kaku ya, berangkat jam 8 sampai jam 5 sore tiap hari. Kalau Anda punya bisnis sendiri, bahkan kalau bisa dikerjakan dari rumah, Anda bisa menjalankan bisnis Anda dengan waktu yang lebih fleksibel. Jadi tidak hanya kebebasan finansial yang Anda dapat, Anda akan juga mendapatkan financial time freedom ya, bukan hanya financial freedom, tapi Anda juga akan mendapatkan time freedom, kebebasan waktu. Nah, dalam modul kali ini kita akan bicara ya mengenai berbagai trik, mengenai berbagai strategi agar Anda bisa menjalankan dan kemudian membangun bisnis yang profitable dengan omset dan profit yang maknyus. Saya sendiri pengalaman memang saya pernah jadi karyawan ya, Bapak Ibu ya. Saya pernah menjadi seorang karyawan di Indofood dan kemudian saya pernah bekerja sebagai seorang konsultan di perusahaan konsultan asing ya, Ernst & Young. Tapi pada tahun 2004 saya resign. Ya, saya mendirikan perusahaan sendiri di bidang konsultan manajemen. Ya. Dan pengalaman saya memang alhamdulillah ya, peningkatan income-nya itu bisa sampai 10 kali lipat ya. Gaji terakhir saya dibanding profit saya di tahun pertama saya memulai bisnis itu meningkatnya sampai 10 kali lipat atau 1000%. Jadi tahun 2004 saya memulai bisnis konsultan manajemen ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah punya lebih dari 100 klien. Kemudian pada tahun 2004 saya melakukan diversifikasi juga ya, memulai bisnis online seperti ini ya, jualan presentasi, kemudian jualan kursus online juga. Jadi sampai hari ini saya punya 2 bisnis utama, yakni bisnis konsultan manajemen dengan tim saya, ya dibantu oleh beberapa tim saya, associate, dan kemudian juga memiliki bisnis yang kedua, yakni bisnis online. Saya mencintai dua-duanya dan saya melakukannya dengan senang hati. Itulah ya, jadi mari coba kita lihat ya, ketika Anda mau memulai bisnis yang profitable itu bisa Anda lihat di slide nomor 2 ini ya. Jadi cara memulai bisnis ya. Jadi yang pertama ketika Anda mau mulai bisnis itu ya pertama-tama menentukan produk yang akan Anda jual. Ya ini penting ini ya. Apa sih bisnis yang mau Anda lakukan itu pertama kali. Ya produk apa yang akan Anda jual, yang Anda akan promosikan. Nah itu dipicu oleh 3 elemen kunci ya menurut pengalaman saya ya. Yang pertama adalah potensi pasarnya dan persaingannya. Anda harus melihat itu prospeknya bagus nggak bisnis ini. Kemudian yang kedua yang paling fundamental ini menurut saya, yakni keunggulan produk Anda. Keunikan produk Anda. Ini yang akan membedakan produk Anda dengan produk pesaing. Dan kemudian yang terakhir, ini kunci juga apakah Anda memiliki sumber daya atau kapabilitas untuk membangun keunggulan itu. Ya. Jadi itulah 3 elemen kunci ketika Anda mau membangun kerajaan atau membangun bisnis yang profitable, yang mulai dari step pertama dulu ya, kecil-kecil akhirnya membesar. Jadi prospeknya bagus, produknya unik, dan kemudian Anda punya kapasitas, kapabilitas. Ya. Nah, mari coba kita bedah ya, kita elaborasi dengan lebih detail ya. Di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya. Ketika kita bicara mengenai potensi pasar itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita lacak ya. Yang pertama, seberapa banyak demand dan potensi pembeli Anda. Kemudian bagaimana kompetensi dalam pasar itu. Bagaimana kekuatan kompetitor Anda. Dan kekuatan unik apa yang Anda miliki untuk mengalahkan kompetisi ya. Jadi ini 4 pertanyaan yang layak kita renungkan, yang layak kita analisa ketika kita sedang mencoba menggali prospek pasar ya.
Jadi ada beberapa tipe ya. Misalnya yang pertama ketika Anda mau memulai bisnis kuliner misalnya yang sedang booming ya, itu memang pasarnya banyak. Ya, pasarnya luas karena penduduk Indonesia 250 juta. Ya. Jadi jutaan orang tiap hari perlu makan. Tapi pada sisi lain ya kompetisinya atau persaingannya juga brutal ya. Kalau Anda punya rumah di komplek, itu setiap komplek itu pasti banyak rumah makan ya. Masing-masing dengan keunikannya sendiri-sendiri. Artinya pasarnya besar tapi juga pemainnya juga crowded. Kalau Anda tidak punya keunikan, ya produk makanan yang Anda jual tidak punya keunikan, rasanya hanya enak ya. Enak saja tidak cukup untuk menjadi bisnis kuliner yang hebat itu tidak hanya enak, tapi Anda juga punya aura, punya something yang bisa membuat positioning produk Anda itu menjadi lebih nancap di benak pelanggan. Ya nanti kita akan elaborasi itu juga. Kalau produk Anda biasa-biasa aja ya Anda bisa collapse. Ya. Pada sisi lain misalnya kalau Anda mengambil bisnis bimbel misalnya, bimbingan pelajar ya, itu mungkin pasarnya tidak seluas bisnis makanan ya. Tapi pada sisi lain juga kompetisinya tidak seketat bisnis makanan. Jadi saya menyebutnya medium bisnis ya. Persaingannya tidak ketat tapi juga pasarnya tidak seluas kuliner. Ya. Nah ada satu jenis bisnis lagi yang menurut saya ceruk ya, yakni pasarnya mungkin tidak seluas bisnis kuliner ya, tapi juga pemainnya tidak banyak. Contohnya ya persis seperti yang Anda saksikan sekarang ya, bisnis online. Kursus online ini ya, yang saya tawarkan ini setahu saya di Indonesia tidak banyak ya. Pemainnya mungkin hanya bisa dihitung jari ya. Bahkan saya boleh mengatakan bahwa kursus online yang menawarkan tema mengenai manajemen skills, mengenai bisnis seperti yang kita pelajari sekarang ini, mungkin apa yang kami tawarkan ini merupakan salah satu-satunya di Indonesia ya. Itu namanya Blue Ocean, Bapak Ibu-Ibu ya. Saya mencoba mendesain produk yang menurut saya persaingannya belum ada, bahkan satu-satunya di Indonesia. Muncullah edubisnis.net. Ya. Dan menurut saya potensi pasarnya cukup luas ya, meskipun tidak seluas pasar bisnis kuliner ya. Saya merasa bahwa di Indonesia digital produk makin berkembang, broadband makin berkembang, maka orang-orang mungkin banyak tertarik untuk belajar secara online ya, tidak lagi harus ke kursus di kelas atau di hotel ya. Dengan online mungkin orang menjadi lebih fleksibel. Jadi inilah contoh produk di mana potensi pasarnya cukup luas, tapi kompetensinya praktis sangat sedikit ya. Jadi saya seperti Blue Ocean, saya hanya berenang sendirian. Jadi itu salah satu analisa ya. Jadi ketika Anda mau mencoba membidik atau memulai bisnis baru itu ya Anda harus perhatikan size-nya ya, prospeknya. Yang kedua juga kemudian kompetisinya ya. Apa keunikan Anda untuk bisa mengalahkan kompetisi itu ya. Nanti kita akan pelajari ya keunikan-keunikan itu. Kalau Anda bergerak dalam bisnis yang persaingannya belum banyak, memang mungkin akan menjadi lebih leluasa ya. Saya memberikan contoh yang lain, produk saya yang lain adalah saya jualan presentasi online ya. Itu sama, pasarnya mungkin sempit ya, pasarnya kecil ya, hanya para manajer-manajer atau para karyawan-karyawan di kantor ya. Bahkan presentasi saya khusus mengenai masalah SDM. Jadi pasarnya betul-betul sangat spesifik, yakni manajer-manajer SDM, manajer HRD di berbagai perusahaan. Tapi saya melihat bahwa satu-satunya yang menyediakan presentasi manajemen SDM ya produk saya. Jadi saya sendirian bermain dalam pasar itu. Meskipun kecil, mungkin saya bisa mendapatkan income yang banyak. Ya. Jadi Anda harus lihat prospeknya itu, ya. Tapi menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah keunikan produk Anda ya. Kalau Anda misalnya persaingannya mungkin ketat, banyak, tapi Anda yakin produk Anda unik, Anda tetap bisa menang, ya. Jadi tidak usah khawatir juga sepanjang Anda punya keunikan. Kalau Anda sudah produknya massal, persaingannya banyak, Anda tidak punya keunikan, ya perang harga akhirnya. Banting-bantingan harga, dan itu bisa membuat Anda collapse. Price war. Ya. Nah yang kedua ini ya, di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya, ini saya mencoba menggali keunggulan produk Anda. Ya. Jadi apa sih keunikan produk Anda yang membedakan dengan produk pesaing? Ya. Mutunya, kemasannya, atau harganya? Ya. Jadi ini ya, Bapak Ibu-Ibu ya, pertanyaan kunci harus Anda ajukan. Apa keunikan Anda, positioning produk Anda itu apa? Kemasannya, atau mutunya, atau harganya? Harapannya ya mutunya ya, atau keunikannya ya, positioningnya. Ya. Nah saya mau ngasih contoh nih ya, di halaman berikutnya Anda bisa lihat 3 contoh produk yang legendaris. Ya.
Yang pertama ini sepatu boot Brodo, ini baru lahir juga ini oleh anak muda dari Bandung. Luar biasa, produknya legendaris. Kemudian yang kedua fenomenal juga, kebab Baba Raffi, ya dari Surabaya, anak muda Surabaya. Dan yang terakhir ini namanya es cendol keraton, ini juga lagi happening ini ya, produk yang hit di Jabodetabek ya. Dilahirkan oleh seorang ibu dari Bogor. Jadi kalau Anda lihat 3 produk itu sukses di pasar, dan apa yang membuat mereka sama? Apa kira-kira yang membuat 3 produk itu menjadi sukses? Menurut pengamatan kita ya, karena keunikan produknya ya, kualitas produknya. Kalau Anda lihat sepatu Brodo misalnya ya, bisa Anda lihat kembali ya, di layarnya, di layar Anda, di depan. Ya, sepatunya sangat bagus ya. Saya kalau melihat produk-produk mereka itu ngiler gitu ya. Sebagai seorang lelaki, saya tertarik dengan produk mereka. Penjual sepatu online mungkin sudah banyak ya, tapi Brodo ini mencuat menjadi outstanding karena produknya itu betul-betul wow gitu ya. Jadi pendirinya ini punya desainer ya, kebetulan dia tinggal di Bandung ya, mungkin desainer sepatu banyak di Bandung ya. Dan kemudian mungkin melihat referensi dari berbagai majalah sepatu di luar negeri gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan ide-ide sepatu yang bagus. Kemudian yang kebab Baba Raffi juga tanpa sengaja ya, Hendy Setiononya sedang jalan-jalan sama ayahnya ke Turki. Di sana mereka melihat kebab ya, rasanya kok enak. Mungkin ini bisa dijual ya, maksudnya dia bisa bikin sendiri di Surabaya dan kemudian dijual. Jadi ide produk itu kadang-kadang munculnya tidak terduga gitu ya. Tidak usah melalui analisa ya, sering terjadi seperti itu ya. Jadi Hendy Setiononya pulang bikin kebab ya, beberapa kali percobaan. Tapi kemudian akhirnya berhasil. Apa yang membuat mereka berhasil? Apa yang membuat Baba Raffi berhasil? Ya karena unik. Saat itu belum ada satupun mungkin ya, masih sangat jarang ya di Indonesia. Bahkan yang massal mungkin baru satu-satunya di Indonesia itu ya pionirnya Baba Raffi ini. Kebab, maksudnya kebab yang menjadi massal ya. Akhirnya booming ya, meskipun harganya premium gitu ya. Dan sekarang omsetnya sudah sampai 80 miliar ya per tahun ya. Jadi kebab Baba Raffi ini omsetnya sekarang sudah angka 80 miliar per tahun ya, fenomenal. Kemudian cendol es keraton juga luar biasa juga ya. Es cendol ini sesuatu yang banyak dijual di pasaran, tapi si ibu muda dari Bogor ini membuat satu racikan yang khas yang membuat es cendol keraton itu meskipun harganya agak premium, rasanya nendang gitu ya. Wow. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya, dari 3 produk itu kita tahu bahwa kekuatan produk mereka itu apa, ya keunikan produk mereka itu sehingga mereka banyak dicari dan kemudian getok tular deh ya. Kalau Baba Raffi sama es cendol keraton itu pemasarannya getok tular ya, karena produk kuliner ini biasanya emang yang mengandalkan ketika marketing itu dari mulut ke mulut ya. Kalau sepatu Brodo mereka menggunakan email marketing ya pertama-tama ya. Mereka pernah cerita ya, email marketing sama BBM marketing. Mereka mendisplay foto-fotonya melalui email, kemudian mereka pasang iklan di Facebook. Ya, di Facebook banyak iklan sepatu Brodo. Dan kemudian mereka booming. Produknya sudah bagus, iklannya juga agresif di berbagai sosial media. Di email, di BBM. Ya, mereka punya database email sampai 30.000 ya, jadi potensial. Jadi itu ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Nah pertanyaannya emang, kalau kita merasa tidak memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri, kan banyak nih ya. Banyak dari kita yang tidak punya kapasitas sama sekali ya. Mungkin merasa tidak punya talenta atau tidak punya resource untuk bikin es cendol atau bikin masakan karena kita bukan ahli masak misalnya. Atau mungkin kita tidak bisa menciptakan produk sendiri. Itu tidak usah khawatir, Anda bisa menjadi distributor, ya reseller produk. Ya, jadi Anda tidak usah create your own product, Anda bisa menjadi distributor dan itu bisa membuat Anda kaya juga. Ya, distributor atau reseller itu ya intinya Anda menjualkan produk orang lain, baik secara online maupun secara offline, ya menjadi reseller. Ya. Nah, pertanyaannya memang ini di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya, menjadi distributor atau reseller ya, bisa Anda lihat tuh. Apa keunikan produknya ya? Kalau Anda mau menjadi reseller, Anda harus lihat juga produk yang Anda mau jualkan sebagai reseller ini bagus nggak, unik nggak produknya, potensi pasarnya bagaimana. Dan yang kedua ini,
lebih ke Anda sendiri. Anda sudah punya jaringan apa yang Anda miliki untuk bisa memasarkan produk. Ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya Anda mau jadi reseller, ya fine. Tapi Anda harus milih produk yang pas juga. Contohnya ini ya, produk kursus online kita, Edu Bisnis kan menawarkan reseller ya, namanya affiliate. Kalau dalam dunia online, reseller itu disebut affiliate. Ya sama sih sebenarnya, menjualkan produk orang lain, Anda dapat komisi ya. Komisinya besar ya, Anda itu pertimbangan juga untuk menjadi reseller ya. Produknya bagus, komisinya besar. Dan prospek produk itu bagus. Kita ambil kasus sekarang edubisnis.net ini ya. Mungkin produknya oke ya, kursus online ya. Harganya juga terjangkau dan komisinya besar ya, 50% ya. Kalau Anda bisa menjual satu produk kami, Anda dapat komisinya 50%. Ya. Dan kemudian potensi pasar dari kursus online ini menurut hemat saya cukup besar gitu ya. Sekarang ada online booming gitu ya, digital explosion. Banyak anak-anak yang ingin kursus online gitu ya, sehingga prospeknya bagus. Sehingga mungkin ini Edu Bisnis ini bisa dijadikan salah satu ladang bisnis bagi Anda ya, kalau Anda tertarik ya menjadi affiliate. Tapi yang tidak kalah penting ini saya bilang, kekuatan distribusi apa yang Anda miliki ya. Banyak orang memutuskan menjadi reseller gitu ya. Tapi mereka sendiri tidak punya jaringan yang banyak, tidak punya networking, tidak punya pasar. Ya, akhirnya ya jualan yang Anda sebagai resellernya pun nggak sukses karena Anda nggak bisa jualan. Padahal mungkin produknya bagus. Ya. Nah, menurut pengalaman saya ini ada di halaman berikutnya ini ya. Kalau Anda mau menjadi reseller online atau menjadi affiliate, itu polanya seperti ini ya. Anda harus menggunakan powerful online marketing. Caranya seperti apa? Ya kalau bisa Anda bikin blog sesuai dengan produk yang akan Anda promosikan. Misalnya Anda mau jualan produk herbal, ya bikinlah blog tentang penyakit gitu ya, atau mengenai kesehatan. Ya, kemudian build audience, kemudian sell, promote your product, dan kemudian gunakan email, sosial media, dan mobile marketing. Ya, jadi kalau Anda lihat dari skema yang di depan Anda ini, ya, pertama-tama Anda harus membangun blog, ya. Sekali lagi kalau bisa blognya spesifik ya. Kalau misalnya Anda mau menjadi affiliate produk kami, misalnya edubisnis.net, ya Anda harus bangun blog mengenai dunia bisnis ya, dunia manajemen atau dunia online gitu ya, online bisnis, karena kita jualan kursus yang temanya mengenai manajemen bisnis dan online marketing. Jadi cocok. Kemudian setelah itu pembacanya Anda minta untuk jadi pelanggan email. Ya, itu powerful, atau pelanggan BlackBerry Anda, BBM Anda. Ya, dan kemudian setelah itu bangun relasi, baru kemudian Anda jualan. Ya. Yang sering terjadi, Anda tidak punya apa-apa, tidak punya basis prospek, kemudian Anda menjadi reseller. Ya, ya susah. Anda tidak punya email list. Kuncinya list ya. Ketika Anda mau menjadi affiliate yang hebat, itu sekali lagi list. Ya. List email, ya, yang paling powerful itu list email. Kalau Anda bisa punya sampai 20.000 database email yang memang Anda dapatkan dari blog Anda ya. Jadi sekali lagi bukan spam ya, bukan spamming ya. Banyak di luar sana orang jualan email itu sampah. Sampah itu. Tidak usah pernah dibeli, itu sampah. Ya Anda harus mendapatkan email dengan cara yang elegan seperti yang saya lakukan misalnya selama ini ya. Saya bikin blog yang bagus, kemudian pelanggannya saya bujuk, saya kasih bonus ebook kalau Anda mau berlangganan email saya. Nah setelah jadi pelanggan email ya kemudian baru saya promosi produk saya. Kalau misalnya Anda nanti jualan ya promosikan produk Anda. Itu sangat efektif. Karena saya pernah bilang bahwa return on investment email marketing itu 40 kali lipat. Jadi kalau Anda keluar biaya 1 juta, Anda akan dapat return sampai 40 juta. Nah seringkali kita itu pinginnya gratisan ya, promosi gratisan. Mau beli software email juga nggak mau karena harganya mahal. Kalau Anda mentalitasnya gratisan, ya tidak akan sukses bisnis Anda ya. Kadang-kadang Anda berani spend karena hasilnya bagus. Misalnya Anda gratisan zero, tapi penjualannya juga zero. Itu kan sangat jelek dibanding misalnya Anda keluar uang 1 juta, tapi dapat penghasilan 40 juta. Anda untung 39 juta kan. Dibanding tadi Anda mau mental gratisan zero, tapi penjualannya juga zero. Jadi itu contoh tadi ya, contoh kalau Anda mau menjadi distributor ya, Anda bisa sukses juga menjadi distributor kalau Anda punya jaringan prospek yang bagus, ya, dan itu bisa dibangun. Sekarang eranya era internet, era online, Anda bisa menggunakan
internet Anda untuk membangun prospek yang bagus. Ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu-Ibu. Nah, yang terakhir ini pertanyaan terakhir di halaman berikutnya adalah sumber daya untuk membangun keunggulan. Ya. Apakah Anda punya keahlian dalam bidang itu? Ya, dan siapa supplier atau siapa yang memiliki sumber daya untuk mewujudkan ide produk atau bisnis Anda? Ya. Jadi ini kunci nih ya Bapak Ibu-Ibu ya. Dulu misalnya saya memutuskan resign tahun 2004 untuk menjadi seorang konsultan manajemen. Kenapa saya pilih bisnis itu? Ya karena selama ini saya kerja sebagai seorang konsultan ya. Ketika saya bekerja di kantor, pernah di Indofood, kemudian pernah juga di kantor konsultan manajemen dari Amerika ya. Akhirnya saya memutuskan menjadi konsultan manajemen karena itu bidang saya. Kemudian tahun 2008 saya ekspansi membuat bisnis online. Kenapa? Karena saya punya blog. Saya punya keahlian menulis ya. Blogging itu kan intinya menulis Mas. Ya. Blogging itu intinya menulis. Jangan disalahartikan blogging itu desain mengenai web, mengenai IT. No. Inti dasar dari blog itu yang menulis. Nah saya punya keahlian menulis. Saya punya blog yang bagus ya. Akhirnya saya berpikir kenapa saya tidak jualan secara online melalui blog saya. Sehingga begitulah saya ekspansi bisnis online. Ya. Dan alhamdulillah dua-duanya bisnis konsultan manajemen saya sama bisnis online saya sukses ya, paling tidak survive lah sampai hari ini. Jadi kompetensi ya, kapasitas. Nah Anda coba pikirkan itu. Ya. Nah pertanyaannya emang jangan khawatir, kalaupun misalnya Anda tidak tahu, Anda bisa googling. Semua ilmu itu bisa dipelajari dengan googling. Di YouTube itu banyak mengenai tutorial apa saja gitu ya, di googling juga. Dulu ketika saya mau bikin blog, ya saya tidak tahu bikin blog ya, kemudian saya googling gitu ya. Saya juga punya usaha kecil-kecilan ya, dengan istri saya, jualan kaos secara online. Kaosnya saya bikin sendiri, tapi kan saya tidak tahu cara nyablon, saya tidak tahu cara desain, ya googling. Saya cari jasa desain, freelancer desain. Ketemulah orang Semarang gitu ya. Murah, satu desain harganya cuma 40.000 gitu ya. Jadi saya pesen 10 desain kaos sama orang Semarang ini. Kemudian saya bikin di Bandung. Ya, karena di Bandung ada banyak tukang sablon yang murah-murah. Ya sudah. Jadi itu resourcefulness. Ya, saya tidak pandai mengenai Photoshop desain, saya tidak tahu caranya nyablon, tapi saya mencari resource itu melalui Google. Ketemulah jasa freelancer desain, ketemulah tukang sablon Bandung yang bagus. Ya saya ke sana, saya bikin. Saya kemudian hanya bisa bikin websitenya ya, karena saya juga sudah bisa bikin blog. Saya bikin websitenya sendiri, tapi kaosnya, desainnya ya saya outsourcing-kan. Jadi seperti itu Mas ya. Atau seperti ini sekarang nih, edu bisnis. Saya mungkin nyotingnya bisa sekarang seperti ini, tapi saya tidak bisa ngedit. Editing video itu saya tidak bisa. Ya kan rumit Mas editing video ini. Saya outsourcing kan, saya googling juga. Cari jasa freelance, editing video. Banyak itu, ketemu. Saya panggil, jadilah. Jadi sekarang ini banyak freelance Mas. Di googling, di internet itu banyak tenaga freelance yang akan membantu mewujudkan ide-ide Anda. Ya. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir ya kalau misalnya Anda mau mulai bisnis kemudian Anda merasa sumber dayanya tidak punya. Anda misalnya mau belajar mengenai budidaya lele, ya Anda tinggal googling ya atau beli bukunya di Gramedia. Anda misalnya Anda mau membuat rumah makan khas makanan Sunda, di googling saja itu banyak muncul resepnya dan kemudian beli bukunya di Gramedia juga banyak. Bagaimana memulai bisnis kuliner. Ya. Kalau Anda misalnya mau memulai bisnis bimbel, ya googling saja, banyak itu muncul artikel. Ya. Saya sendiri punya web namanya menjadiwirausaha.com, ya, menjadiwirausaha.com, www.menjadiwirausaha.com. Ya, di situ Anda bisa melihat banyak artikel mengenai bagaimana memulai bisnis yang profitable. Ya. Jadi tidak ada kamusnya itu bilang saya tidak sanggup Pak, saya tidak mampu Pak, saya tidak mampu bisnis itu. Ucapan-ucapan pesimis seperti itu yang akan membuat Anda tidak mulai-mulai. Ya. Padahal sekarang sudah ada googling, Anda tinggal googling, pelajari kemudian praktekkan, pelajari praktekkan. Oke? Ya jadi itulah pengantar dari saya mengenai bagaimana membangun bisnis yang profitable. Ya jadi sekali lagi tentu lihat prospek pasarnya besar atau tidak ya, kemudian kompetisinya, persaingannya ketat atau tidak, dan yang tidak kalah penting kemudian
keunggulan produk Anda itu apa yang membuat Anda bisa mengalahkan persaingan, ya. Keunikan produk Anda itu apa sehingga produk Anda menjadi cetar membahana, menjadi produk yang wow. Dan yang terakhir, Anda mencoba menganalisa Anda punya nggak kapasitas untuk menciptakan keunikan itu, kapabilitasnya. Again, kalaupun Anda tidak punya, jangan khawatir. Anda punya kreativitas, Anda gunakan orang lain, gunakan freelancer untuk membantu Anda mewujudkan ide-ide Anda. Jadi bukan Anda sendiri yang semua mengeksekusi semuanya, ya. Karena di internet ini banyak freelancer yang akan membantu Anda. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya mengenai bagaimana membangun bisnis yang profitable. Salam sukses, penuh kemuliaan.